isi otaknya itu tidak ada, teman-teman. Isi kepalanya itu tidak ada. Yang ada di kepalanya itu hanyalah memaki Presiden Jokowi. Menurut saya tidak ada salahnya ketika mereka itu melakukan unjuk rasa, tidak ada salahnya ketika melakukan demonstrasi. Tapi yang harus dipahami, yang harus dicatat bahwa ketika melakukan unjuk rasa atau demonstrasi harus dilakukan dengan damai, ya, bukan dilakukan dengan cara yang kurang ajar seperti itu. Naik di atas mobil komando lalu meneriakkan kata-kata kotor. Halo teman-teman semuanya, balik lagi sama saya Vicky Ridho. Di video kali ini saya akan menanggapi sebuah video. Jadi video ini adalah video unjuk rasa atau video demo dari mahasiswa di salah satu universitas di Gorontalo. Jadi dalam demonstrasi ini atau unjuk rasa ini terdapat satu kata kotor dari orator pendemo, teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja saya tunjukkan videonya buat teman-teman. Ini dia. Oke teman-teman, jadi di sini ada kata-kata makian dari oratornya, teman-teman. Jadi ini dia oratornya yang berambut gondrong. Oke teman-teman, jadi yang saya mau tanggapi dari video ini ya, video makian dari orator pendemo di Gorontalo, salah satu universitas di Gorontalo, yaitu sebenarnya mahasiswa ini perpanjangan tangan atau perpanjangan mulut dari masyarakat. Saya tahu saya sebagai masyarakat, mahasiswa ini orang yang terpelajar. Mahasiswa ini orang yang pintar, menjadi teladan buat masyarakat. Tapi ketika oknum mahasiswa ini mengeluarkan kata-kata kotor dengan memaki Presiden Jokowi, menurut saya mahasiswa ini mahasiswa yang berotak babi, ya, berotak lumpur, sehingga dia tidak punya kata-kata lagi selain memaki Presiden Jokowi. Kita kembali pada inti mengapa mereka itu membuat demo atau melakukan unjuk rasa. Mereka melakukan unjuk rasa karena ada wacana kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM ini sudah terjadi dari tanggal 1 September yang lalu. Kemudian mahasiswa di salah satu universitas di Gorontalo ini melakukan unjuk rasa. Sebenarnya begini, menurut saya mahasiswa ini sebenarnya lebih tahu dari masyarakat sebenarnya. Mahasiswa ini lebih pintar dari masyarakat. Nah, ketika mereka itu mendengar pemerintah akan menaikkan harga BBM, seharusnya ini adalah kesempatan mereka untuk menyampaikan aspirasi secara damai, menyampaikan pendapat mereka kepada masyarakat. Dan sebenarnya ketika mereka menyampaikan pendapat mereka kepada masyarakat, menurut saya pasti itu juga akan didengar oleh pemerintah. Karena ketika membuat satu unjuk rasa atau demonstrasi, bukan hanya 1-2 orang saja yang berkumpul di sana. Ada ratusan orang, bahkan ribuan orang yang berkumpul di sana. Tapi ketika orator demonstrasi dari salah satu universitas di Gorontalo ini memaki Presiden Jokowi, menurut saya orator ini bukan seorang mahasiswa, ataupun katakanlah dia ini seorang mahasiswa, tapi mahasiswa yang dibayar atau mahasiswa yang terafiliasi dengan kaum kadrun. Kalau mahasiswa yang terpelajar, mungkin saja bahasanya itu tidak sekotor kepalanya, ya. Saya kira seperti itu. Kalau mahasiswa terpelajar, maka dia akan menyampaikan aspirasi secara damai supaya bisa didengar oleh masyarakat dan juga didengar oleh pemerintah, ya. Kenaikan harga BBM ini bukan saja terjadi di Indonesia. Kenaikan harga BBM ini terjadi di hampir seluruh negara di dunia ini. Hampir semua negara harga BBM-nya itu naik. Bukan hanya di Indonesia saja. Seharusnya ini yang bisa dipahami oleh mahasiswa, khususnya yang memaki Presiden Jokowi. Seharusnya dia bisa memahami ini, ya. Saya rasa
ketika dia melakukan unjuk rasa, dia melakukan orasi, kemudian melakukan makian terhadap Presiden Jokowi, mahasiswa ini atau oknum mahasiswa ini mungkin dalam keadaan mabuk. Dan saya berharap polisi segera mengusut tuntas kasus ini dan oknum mahasiswa ini harus segera ditangkap. Karena dengan sengaja di depan publik, di depan umum memaki kepala negara dengan kata-kata yang sangat kurang ajar. Pertanyaan saya, apakah oknum mahasiswa ini atau orator ini tidak memiliki barang yang dia sebutkan sehingga dia memaki Presiden Jokowi dengan gamblang, dengan begitu rupa di depan mahasiswa-mahasiswa yang lain, di depan para demonstran yang lain? Menurut saya benarlah satu istilah yang mengatakan bahwa jual babi untuk kasih sekolah babi. Inilah representasi dari istilah itu. Kita bisa melihat bahwa isi otaknya itu tidak ada, teman-teman. Isi kepalanya itu tidak ada. Yang ada di kepalanya itu hanyalah memaki Presiden Jokowi. Menurut saya tidak ada salahnya ketika mereka itu melakukan unjuk rasa, tidak ada salahnya ketika melakukan demonstrasi. Tapi yang harus dipahami, yang harus dicatat bahwa ketika melakukan unjuk rasa atau demonstrasi harus dilakukan dengan damai, ya, bukan dilakukan dengan cara yang kurang ajar seperti itu. Naik di atas mobil komando lalu meneriakkan kata-kata kotor dari atas mobil, ya. Berorasilah dengan kata-kata yang sopan sehingga Anda dihargai oleh orang lain, ya. Saya kira seperti itu. Oke teman-teman, jadi sekian tanggapan saya buat oknum mahasiswa yang telah memaki Presiden Jokowi. Menurut saya mahasiswa ini mahasiswa yang berotak babi, oknum mahasiswa yang berotak babi. Kalau mahasiswa yang otaknya encer, otaknya bagus, mungkin saja dia tidak akan memaki Presiden Jokowi atau dia tidak akan mengeluarkan kata-kata kotor terhadap orang lain, ya. Dan harapan saya oknum mahasiswa atau oknum orator, ya, yang telah memaki Presiden Jokowi ini segera ditangkap oleh pihak kepolisian supaya ada efek jerah buat mahasiswa-mahasiswa yang lain, supaya ketika mereka menjadi orator atau melakukan demonstrasi, mereka tidak melakukan dengan cara-cara seperti ini, tidak mengeluarkan kata-kata kotor di depan umum seperti ini. Dan saya akan tunjukkan foto dari oknum mahasiswa ini, ya. Lalu saya akan tunjukkan lagi videonya buat teman-teman supaya teman-teman bisa melihat oknum mahasiswa yang dengan sengaja memaki Presiden Jokowi dengan kata-kata kotor, ya. Saya tidak bisa sebutkan di sini karena itu adalah kata-kata yang menurut saya kurang ajar, yang tidak pantas diterima oleh seorang Presiden Jokowi. Jadi saya tunjukkan sekali lagi, ini dia videonya. Oke teman-teman, sampai di sini video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Hormat.